dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Pada pagi hari ini Tuhan bersyukur ada di tempat ini mendengarkan firman. Kali kami dengan memperhatikan dengan firman Tuhan dan kehidupan kami harus berjalan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu menyembah. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Baik, kembali lagi dengan saya. Nah, pada saat ini saya bercerita dengan saudara semua di tempat ini bahwa kalau saudara dan saya sama berarti pendapatnya atau sikapnya seperti ini ya. Jika saya memilih sesuatu, jika saya memutuskan sesuatu, baik itu barang maupun pilihan saya, maka saya itu tidak mudah untuk melepaskannya, tidak mudah untuk membiarkannya. Walaupun itu sudah pudar, walaupun itu sudah buram, tapi saya lebih baik memperbaikinya daripada membuang, daripada membeli yang baru. Tapi saya tidak berbicara tentang barang, tapi saya bercerita tentang di mana Tuhan kalau memilih. Sekali lagi, di mana Tuhan kalau memilih. Langsung, tema yang saya ambil pada saat ini adalah God chooses you. God chooses you. Dapat kita lihat di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sama-sama kita buka Lukas 5 ayat 1 sampai yang 11. Kita membacakannya secara responsifnya. Laki-laki membacakan ayat yang pertama dan perempuan membacakan ayat yang kedua. Saya membacakan perikop dan setelah itu laki-laki membacakannya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dari sekian pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, saya mengambil topiknya itu God chooses you, atau Tuhan memilihmu. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa Tuhan yang memilih. Di ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3 ialah bercerita tentang di mana seorang Simon dengan teman-temannya pergi
ke Nazaret sedang mencari ikan. Nah, sebelum kita bahas di dalam, kita bahas dulu siapa itu Simon. Simon atau disebut Petrus, Simon Petrus. Nah, Simon inilah hanya seorang nelayan kecil. Berarti pada saat itu atau zaman itu nelayan posisinya itu sangat rendah. Nelayan pada saat itu pekerjaannya bukan pekerjaan yang terpuji. Itu hanya seorang nelayan yang hanya mencari nafkahnya, mencari kehidupan keluarganya di sekeliling danau atau di sekeliling laut. Seputar itu saja. Terus kalau kita lihat bahwa seorang nelayan tentang melihat sejauh mana Allah atau Yesus pada saat itu tidak banyak, karena lingkungannya hanya di dalam setiap rumah lalu pergi ke danau untuk mencari ikan. Terbatas pengetahuan tentang Allah, tentang Yesus terbatas. Tapi apa yang kita dapat kita lihat di sini ya, Yesus mendatangi mereka di masa-masa mensulit mereka, di masa-masa putus asa mereka. Yesus datang kepada mereka. Nah, saudara-saudari, maksudnya ini adalah menyatakan kepada kita bahwa tanpa, saya mengambil poin yang pertama itu, izinkan Tuhan masuk ke dalam perahu. Nah, maksudnya di sini adalah kita izinkan Tuhan masuk ke dalam perahu kita. Maka kalau kita tidak mengizinkan Tuhan atau Yesus masuk atau Simon pada saat itu masuk, bahwa dia tidak bisa melihat kuasa Allah atau kuasa Yesus atau mukjizat yang dilakukan Yesus pada saat itu. Di masa-masa sulit kita banyak masalah yang terus kita hadapi, baik itu mental dan visi yang dihajar. Maka dari itu kita sering mengalami yang namanya putus asa dan sulit menerima lagi sesuatu yang sudah terjadi. Bahkan menjauhkan diri dari Tuhan. Masalah yang dihadapi terus ada, sehingga berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan itu tidak tahu apa pergumulan saudara dan saya. Nah, pada saat itu Yesus mendatangi mereka di waktu yang pas. Kenapa saya bilang di waktu yang pas? Karena kalau kita melihat keadaan Simon atau Petrus dengan teman-temannya pada saat itu sudah mengalami putus asa, bahwa kalau orang biasa yang menyuruh mereka, kita mencari lagi lah ikannya, kita coba lagi. Padahal Sabtu malam mereka sudah mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Yesus datang di waktu yang pas. Dia berbicara, dia menyuruh Simon untuk menyebarkan jalannya ke dalam danau. Nah, begitu juga dengan kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita pada saat ini, saudara, bahwa kalau kita tidak mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, walaupun Tuhan sudah milik kita, menetapkan kita, tapi kalau kita sendiri tidak mau membuka hati kita untuk Tuhan, maka percuma. Kita tidak bisa melihat apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Sedangkan kita aja tidak bisa membuka hati kita, bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita melihat sikap Petrus pada ayat ini. Kalau kita berpikir logis, Simon Petrus dan teman-teman lainnya kembali masuk ke dalam perahu untuk menangkap ikan lagi. Dapat kita katakan mereka gak mau lagi. Kenapa? Kalau kita berpikir secara logis, di sini di mana Tuhan menyuruh mereka kembali untuk menangkap ikan. Kalau kita berpikir secara, pasti mereka gak mau lagi. Sudah pasti mereka tidak mau lagi. Sepanjang malam mereka menebar jala untuk menangkap ikan, tapi hasilnya nihil, tidak ada apa-apa. Dan apalagi tenaga mereka tinggal sedikit membereskan perahu mereka. Sebenarnya apa yang mereka lakukan setelah menangkap ikan?
mereka pasti ingin tidur karena sudah merasa capek. Tapi Yesus meminta mereka untuk melebarkan jalannya. Sekiranya mereka tidak mengindahkan perkataan Yesus, maka mereka tidak melihat mukjizat yang luar biasa. Nah, pada saat itu mereka sudah merasakan lelah, mereka sudah merasakan putus asa, dan apa yang mereka lakukan itu beristirahat sebenarnya. Tapi itu secara kita berpikir logis, secara kemanusiaan, bahwa diri kita sudah capek. Kalau ke diri kita sudah capek, disuruh kembali kita tidak mau, karena tenaga kita udah habis. Kita udah tahu apa yang terjadi kalau kita melakukannya kembali, itu sia-sia. Itu menurut kita. Tapi menurut Tuhan, kalau Tuhan yang nyuruh, kalau kita lihat banyak alasan yang logis yang bisa dilakukan pada saat bahwa satu malam mereka menangkap ikan tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sudah berusaha. Mereka menangkap ikan bukan hanya menangkap ikan bakar. Mereka berusaha sebaik mungkin. Sehingga satu malam mereka menjala ikan. Mereka sudah merasakan gagal dan putus asa. Mereka ahli menangkap ikan, tapi tidak mungkin lagi bersandar pada keahlian mereka. Nah, di sini mereka, Simon dan teman-temannya lah, ahli menangkap ikan. Kalau mereka menangkap ikan, mereka tahu di mana ikan, di mana tempat ikan yang banyak. Tapi pada saat itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau mereka berpikir secara manusia, kalau mereka berpikir secara mentah-mentah, tidak memikirkan apa yang dimaksud Tuhan, pasti mereka tidak melihat kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, tidak melihat mujizat Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka mengizinkan Tuhan Yesus ke perahu mereka, dan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka, mereka turuti. Mereka turuti. Nah, apa yang dilakukan Yesus, apa yang disuruh Yesus, mereka turuti. Tidak ada mereka membantah sama sekali. Nah, begitu juga dengan kita yang saya bilang tadi. Kalau Tuhan sudah memilih, kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk di tempat ini, terkhususnya untuk semester 1 yang pada saya ini mungkin masih bimbang dengan masa-masa yang mereka hadapi, masa-masa yang kalian hadapi sekarang, bahwa kalian masih berpikir, benarkah saya ambil tekad untuk mau lanjut untuk mengikut Tuhan? Karena mengikut Tuhan itu bukan sekadar mengikut Tuhan saja. Kalau kita hanya mengikut Tuhan saja tanpa komitmen, pasti akan goyah. Tapi kalau saudara di sini untuk mencari gelar, itu juga percuma. Orang biasa saja, orang yang tidak sekolah saja bisa lebih tinggi jabatannya, lebih banyak penghasilannya daripada kita di sini. Kalau kita berpikir secara logis, tapi apa yang Tuhan tetapkan kita untuk panggil di sini? Tuhan panggil kita di sini, yaitu berkomitmen untuk mengikut Dia sampai selama-lamanya. Berkomitmen bahwa kita menyebarkan kebenaran. Orang yang menyebarkan kebenaran atau Injil itu tidak mudah. Nah, itulah tugas kita. Oke, pada saat ini kita lanjut ke poin yang kedua, bahwa oleh karena ketaatan dan kemauan orang diberkati. Sekali lagi, oleh karena ketaatan dan kemauan orang diberkati. Di ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kita ambil intinya bahwa pada saat Tuhan menyuruh mereka menjawab bahwa karena Tuhan yang nyuruh, berarti
Kenapa sih Simon ini tahu benar Yesus itu dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan sebenarnya? Padahal kalau kita lihat kembali kehidupannya, bahwa dia itu gak banyak pengalaman tentang Yesus. Dia kan seorang penilaian, tapi karena iman yang kuat, karena dia percaya bahwa Yesus dapat melakukannya, maka tidak ada penolakan sama sekali. Dan pada saat ini, di ayat ini kita bisa melihat ketaatan dan kemauan Simon. Simon tidak menolak permintaan Yesus di ayat yang keempat sampai kelima. Bisa saja Simon menolak, karena Simon belum mengenal Yesus secara pribadi pada saat itu. Simon hanya mendengar bahwa Yesus itu mengajar dan memberitakan kebenaran. Tapi dengan keyakinan ia percaya bahwa ajakan Yesus ialah suatu kesempatan baik, sehingga dengan lantang menjawab, "Aku akan menyerahkan juga." Di situ dapat kita melihat bahwa Simon telah menaruh harapan penuh kepada Yesus tanpa meragukan Yesus. Yang ketiga, mengikuti dan melakukan. Mereka, apa yang dikatakan Yesus, mereka harus mengikuti dan melakukan di ayatnya yang ke-6. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Oleh karena menuruti perintah Tuhan, Yesus dan melakukannya, artinya mereka mendapatkan hasil yang luar biasa, lebih dari apa yang mereka pikirkan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Pengalaman Simon dan teman-temannya membuktikan bahwa mukjizat itu nyata. Berkat Tuhan melebihi logika. Kunci kesuksesan Simon dan teman-temannya, bahwa kalau mereka tidak mengingat Tuhan tadi, mereka tidak melihat kuasa Tuhan. Bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah benar, sehingga mereka berpikir bahwa ini adalah Tuhan mereka, tanpa sebelum melihat bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan selanjutnya nanti. Tapi mereka sudah yakin, Simon sudah yakin, ini pasti Tuhan, ini pasti benar jalannya. Nah, kunci kesuksesan Simon dan teman-temannya dapat kita lihat di sini, Pak. Ketaatan kepada apa yang Yesus minta. Mereka taat kepada apa yang Yesus minta, mengikuti dan melakukan. Tidak banyak bicara, tidak banyak membantah, tidak banyak ngomong gini gitu, tapi langsung melakukan. Mereka tidak berpikir secara logika. Berarti kalau kita lihat bahwa mereka, Simon dengan teman-temannya, mereka tidak berpikir tentang apa yang di dunia ini, apa yang dipikirkan manusia, tapi mereka berpikir secara kepercayaan kepada Tuhan. Karena kalau mereka berpikir secara logis, kalau mereka berpikir dengan secara manusia, mereka pasti menolak Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus posisinya hanya mengajar. Kalau kita lebih melihat ke dalam lagi, bahwa Yesus hanya anak seorang tukang kayu. Apa sih kalau kita lihat, kita di kampung kita, contohnya kita di kampung kita kan, ada seorang anak yang tukang. Ada seorang tukang mempunyai anak ini. Pada saat kita kecil kita masih bersama-sama, tapi kita merantau terus kembali lagi ke tempat itu. Kita melihat bahwa dia sebagai rohani, dia sebagai pemimpin. Kita tidak percaya, karena kita tahu kelakuannya apa waktu itu. Karena kita tahu apa sih yang bisa dilakukan oleh tukang kayu, anak tukang kayu. Apa sih kekayaan? Gak ada. Kalau kita berpikir bahwa pasti ditolak kalau kita lihat secara manusia. Tapi Simon dan teman-temannya melihat secara tidak berpikir dengan logika mereka. Nah, begitu juga dengan kita pada saat ini. Kalau sudah mengambil tekad untuk mengikut Tuhan,
ikuti dan lakukanlah apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Banyak di antara saudara dan saya meminta sesuatu dari Tuhan tapi tidak bisa menjawab. Nah, di sini kita juga kadang mundur, kadang menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, itu tidak terjawab. Bukan Tuhan tidak mendengar, seperti yang dirasakan Simon. Mereka tidak mendapatkan apa, tapi Tuhan langsung datang kepada mereka. Maunya kita seperti itu, Tuhan datangin kita. Walaupun kita belum minta, walaupun kita udah minta, tapi Tuhan tidak menjawab, itu berarti kita belum siap menerimanya. Contohnya, kita memikirkan, kita mau dan kita mau membeli pesawat, tapi rumah kita hanya sederhana aja. Rumah kita, lapangan di depan rumah kita hanya bisa tempat mobil, motor. Tapi kita sudah meminta pesawat. Apakah Tuhan izinkan kita mendapatkan pesawat? Tempatnya aja belum tersedia. Apakah Tuhan mengizinkan kalau kamu belum bisa mengendarainya? Tidak, tidak saudara. Kalau kita meminta sesuatu, kita harus meminta dengan porsi kita, dengan apa yang kita benar-benar butuhkan, bukan apa yang bisa kita butuhkan, apa yang kita mau. Bukan sembarangan. Kita meminta sesuatu bukan hanya sembarangan. Boleh kita meminta, tapi tahu porsi. Kita mampu nggak melakukannya? Begitu juga dengan kita, saudara. Jangan kita meminta apa yang lebih, tapi kita mintalah apa yang kita butuhkan saja. Tapi kalau kita sudah siap apa yang kita butuhkan itu, apa yang kita mau itu, kita punya landasan, kita bisa, kita sudah mampu, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Oke, lanjut. Di poin yang ketiga, tidak layak tapi dilayakkan. Di ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka menggelar perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Nah, tidak layak tapi dilayakkan. Mungkin teman-teman merasakan apa yang disebut tidak layak tapi dilayakkan. Kalau kita gini ya, banyak orang di luar sana, apalagi pada saat liburan kemarin, pada saat COVID, ada teman-teman saya yang datang ke kos atau pergi ke teman. Mereka bilang, "Kamu sekolah apa?" Saya bilang, "Ya sekolah teologi, saya sekolah di STTIPS." Itu pelajarannya apa sih? Itu bisa hard, tapi bisa juga menjadi pendeta. Dan mereka bilang, "Apakah itu susah gak sih?" Iya susah. Mereka bilang mengikut Tuhan itu susah, masuk dalam sekolah teologi itu susah. Mereka bilang sama saya, "Sih itu nggak bisa kalau sekolah kayak gitu." Dan saya bertanya kembali, saya bertanya, "Kenapa tidak bisa?" Mereka bilang, "Karena saya tidak layak untuk masuk di situ, dan saya tidak pantas." Kenapa mereka bisa bilang begitu? Mungkin teman-teman juga pernah kalau berbicara dengan teman, tanya mereka, "Ayolah ke sekolah situ lah, ayolah kita sekolah teologi lah." Pasti mereka bilang kepada kita, pasti jawabannya adalah, "Tidak, saya tidak layak. Apalagi dari kelakuan saya yang tidak baik ini, berharap. Siapa sih tidak bisa di situ? Pasti saya keluar nanti."
dilayakkan Tuhan. Pokoknya kita sudah masuk dalam kebenaran, kita sudah masuk di tempat ini. Apapun kesalahan yang kita lakukan dulunya, apapun kesalahan yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, yang sudah melukai Tuhan, itu bisa Tuhan maafkan. Tapi apa tindakan kita? Itu mengikut Dia. Nah, Petrus yang profesi sebagai nelayan, mereka tidak layak ketika diajak mengikut Yesus. Di ayatnya yang ke-8, ia rendah diri karena merasa hanya seorang nelayan. Ia merendahkan diri, dia tahu bahwa dia hanya seorang nelayan. Tuhan selalu punya cara yang luar biasa. Tuhan mampu memulihkan kehidupan, asalkan kita mau berubah, kita mau mengikut Dia. Dengan cara apa? Yaitu, adakah kemauan untuk bertobat, melakukan yang benar dan taat, mengikut panggilan, siap melayani bersama Tuhan, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Nah, itulah, kalau kita merasa diri kita tidak layak, maka adakah kemauan untuk bertobat, melakukan yang benar dan taat, mengikut panggilan dan siap melayani bersama Tuhan, meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus. Nah, dari poin ke-1 sampai yang ke-3, yaitu kalau kita di sini sudah melangkah, kalau kita di sini sudah dipanggil, maka apa yang kita lakukan yaitu hanya melakukan. Terus baru Tuhan melayakkan kita. Kalau kita sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Tuhan pasti layakkan kita. Walaupun berbagai banyak kesalahan dosa kita, pasti Tuhan layakkan kita. Nah, saya percaya bahwa saudara dan saya dan orang-orang yang dipilih Tuhan mau mengikut Tuhan. Jika Tuhan sudah pilih, haruslah kita taat dan tinggalkan hal-hal duniawi. Seperti Petrus yang mengizinkan Yesus masuk ke dalam perahunya, melakukan perintah Yesus dan mengikut Yesus, dan meninggalkan semua pekerjaan. Bila Tuhan memanggil dan memilih kita, Tuhan juga melengkapi kita untuk melaksanakan tugas mulia. Oke, begitu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih penyertaan pada saya ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui kisah Petrus Tuhan yang Engkau pilih, yang Engkau layakkan. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak yang dipilih, anak-anak yang melayakkan.